Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua, khususnya yang sudah klik video ini, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini teman-teman. Melihat ayam-ayam kita tumbuh kembang secara baik, terlihat sehat, kuat, serta cepat besar, ini merupakan harapan kita semua sebagai seorang peternak rumahan teman-teman. Nah, tetapi dibalik itu semua teman-teman, untuk mewujudkan ayam kita tetap sehat, kuat, serta cepat besar, tentu saja tidaklah mudah. Karena kita juga harus memahami beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ayam-ayam kita senantiasa sehat, kuat, dan cepat besar. Berikut ini saya akan sampaikan ada beberapa jenis pakan yang memang membuat ayam itu sakit. Kita akan jelaskan teman-teman. Sebetulnya banyak sekali jenis pakan alternatif yang membahayakan untuk kesehatan ayam-ayam kita. Dan insya Allah kita akan sampaikan step by step atau secara bertahap ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk tahap pertama kita akan jelaskan tentang bahayanya limbah nasi yang sudah basi untuk pakan ternak ayam kita teman-teman. Nasi merupakan sumber pakan alternatif untuk ayam yang nutrisinya sangat luar biasa bagus. Karena selain ayam bisa cepat besar dengan kita memberikan nasi kepada mereka, ayam juga cepat kenyang, kemudian juga awet kenyang ketika kita selalu memberikan nasi kepada ayam-ayam kita teman-teman. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika nasi yang akan kita berikan kepada ayam-ayam kita ini merupakan nasi yang sudah basi atau sudah berkeringat. Tentu saja di dalam nasi basi atau nasi yang sudah hampir membusuk itu ada banyak ribuan bakteri jahat yang akan membahayakan untuk kesehatan ayam-ayam kita. Nah, sehingga kita harus memprosesnya terlebih dahulu agar sisa nasi ini tetap bisa digunakan untuk pakan ternak ayam kita ya teman-teman. Nah, kita akan segera mulai bagaimana sih cara memproses nasi yang sudah basi agar aman digunakan untuk pakan ternak ayam kita. Kita akan mulai teman-teman. Pertama sekali kita harus menyiapkan atau menyediakan baskom sebagai tempat nasi tersebut, yang mana baskom ini nanti kita akan tuangkan air di dalamnya, tetapi air yang akan kita gunakan adalah air yang sudah mendidih teman-teman, alias air panas teman-teman ya. Nah, supaya nanti kemudian nasi yang sudah basi ini ketika kita rendam, ketika kita cuci dengan air panas, maka bakteri-bakteri jahat yang ada pada nasi tersebut akan segera luntur dan kemudian larut ya dengan air panas teman-teman. Kita akan masukkan nasi yang sudah basi ini ke dalam baskom yang sudah kita tuang dengan air panas. Nah, kita akan tuang ke dalam baskom teman-teman nasi basi ini yang sudah kita berikan atau sudah kita tuang air panas baskomnya. Dan kemudian kita boleh merendamnya sekitar 15 menit teman-teman. Nah, tetapi jangan lupa airnya itu harus merendam secara keseluruhan daripada nasi yang sudah kita masukkan ini teman-teman, supaya nanti merata, sehingga bakteri jahat yang ada di dalam nasi ini akan segera luntur ya teman-teman oleh panasnya air yang sudah kita campur dengan nasi tersebut. Dan setelah itu teman-teman kita harus mengaduk-aduknya supaya nanti bakteri-bakteri jahat yang masih menyelinap di dalam atau pada nasi tersebut bisa segera turun oleh panasnya air yang sudah kita siramkan atau sudah kita rendamkan di dalam baskom ini teman-teman. Dan bukti daripada bakteri-bakteri yang sudah luntur ini ya bisa kita lihat dari air yang kemudian memutih ya teman-teman. Nah, disinilah kemudian sumber bakteri itu kemudian mengumpul, sehingga akan sangat berbahaya ketika kita langsung berikan kepada ayam-ayam kita teman-teman. Nah, setelah kita selesai mengaduk dan menunggu 15 menit,
maka kita akan segera bilas ya. Jangan lupa harus kita bilas ya teman-teman. Nah, kita sudah siapkan satu ember ini teman-teman untuk menuang hasil daripada nasi yang sudah kita rendam selama 15 menit dan sudah kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita lihat ya, airnya sangat putih ya, bahwa ini adalah merupakan air yang penuh dengan bakteri ya. Nah, kita akan segera menuangnya teman-teman. Kita akan bilas menggunakan ember yang sudah kita siapkan. Kita akan tuang semua ke sini. Nah, setelah kita berhasil memindahkan nasi ini dari baskom ke ember, maka kita akan tuang dengan air putih biasa. Jadi tidak perlu lagi menggunakan air panas teman-teman, karena ini sifatnya hanya untuk membilas saja, supaya nanti seandainya ada sisa-sisa bakteri kemudian akan larut kembali oleh bilasan kedua ya, dan juga bau nasi basi ini akan bisa hilang ya teman-teman ketika kita membilasnya dengan air putih biasa. Kita tidak lupa untuk mengaduk-aduknya kembali supaya nanti nasi ini benar-benar bisa aman digunakan untuk pakan ternak ayam kita teman-teman. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita bilas dengan air putih ini sekitar 5 ataupun 10 menit, kita akan pindahkan lagi nasi ini ke dalam baskom pertama ya, dan ini merupakan finishnya ya teman-teman, terakhir. Nah, inilah hasilnya nasi basi yang sudah kita proses dengan menggunakan cara yang tepat, cara yang benar, sehingga aman digunakan untuk pakan ayam kita teman-teman. Dan kita sudah boleh memberikannya sekarang juga. Boleh kita campur dengan dedak dan kemudian pakan lainnya. Boleh juga kita campur dengan pelet ya teman-teman, karena ketika kita campur antara nasi, dedak dan kemudian pelet atau pur, maka hasilnya akan sangat luar biasa untuk ayam-ayam kita teman-teman. Kita akan segera racik ya nasi basi ini, dan kita akan campur dengan dedak, dan kemudian untuk tidak lupa memberikan 5-11 atau pur 5-11 juga, supaya nanti pertumbuhan daripada ayam-ayam kita tetap stabil ya teman-teman. Meskipun nasi yang kita gunakan adalah nasi basi, tetapi tidak ada masalah teman-teman ya. Kita akan segera berikan pada ayam-ayam kita. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi cara memproses nasi basi agar bisa digunakan untuk pakan ternak ayam kita secara aman, sehingga kita bisa mendapatkan ayam-ayam yang tumbuh kembang dengan baik, sehat, kuat, serta cepat besar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.